Berikutnya yang ketiga adalah visualisasi. Poin yang ke-10. Apa itu visualisasi? Mengungkapkan gagasan, imajinasi yang masih abstrak tadi diungkapkan dalam bentuk gagasan, gambar, tulisan. Diungkapkan dia dalam bentuk alam nyata. Adakah itu? Bisa dilihat dalam surat Ibrahim ayat 24. Poin yang ke-11. Contohnya dalam surat Ibrahim ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara kaifa daraballahu mathala. Apakah kamu tidak melihat bagaimana Allah memberikan perumpamaan? Kalimatan thayyibatan. Kalimat la ilaha illallah. Kasyajaratin thayyibatin. Seperti pokok kayu yang kokoh. Asluha thabitun. Akarnya menghunjam ke tanah. Wa far'uha fis sama. Cabangnya ke langit. Akarnya menghunjam ke tanah. Cabangnya ke langit. Pohon yang besar. Akarnya menghunjam ke tanah. Cabangnya ke langit. Itulah dia kalimat la ilaha illallah. Kita punya tauhid. Bagi sebagian orang tauhid itu apa sih tauhid? Tauhid itu benda apa? Ayam, terbayang ayam. Gajah, terbayang gajah. Gajah besar, ayam kecil. Tapi ketika tauhid, apa tauhid? Visualisasinya apa? Tauhid itu kasyajaratin thayyibatin, pokok kayu yang besar. Siapa yang pernah pergi mengambil madu, kayu tualang, 5 orang kami memeluknya, baru nyambung tangan kami. Asluha thabitun, akarnya menghunjam ke tanah, wa far'uha fis sama, pucuk rantingnya ke langit. Itulah tauhid. Nah, bagaimana mengungkapkan itu? Memvisualisasikannya. 12. Makanya ada dalam Al-Quran itu ada buku judulnya Al-Amthal fil Quran. Perumpamaan-perumpamaan dalam Al-Quran. Siapa yang bersedekah pahalanya banyak. Banyak. Terus gimana mengungkapkan, memvisualisasikan banyak itu gimana? Lihat surat Al-Baqarah 261. Kamathali habbah, satu biji, ambatat sab'a sanabil, tumbuh 7 cabang. Wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, satu cabang ada 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Allah lipat gandakan lebih banyak lagi daripada itu. Wallahu wasi'un alim. Allah itu maha luas karunia-Nya. Berawal dari kata-kata, berubah menjadi pemikiran, wujud di alam nyata. Sebenarnya gambar zaman sekarang mudah. Orang berpikir tentang membangun sebuah Islamic Center. Maka dia tinggal yang pandai buat 3D. Ini bangunan Islamic Centernya. Di sekelilingnya ada ruko, di situ ada klinik kesehatan, klinik gigi, klinik bersalin, klinik kulit, klinik kecantikan yang islami. Di situ ada kantor-kantor, kantor MUI, kantor NU, kantor Muhammadiyah, kantor Perti, kantor Persis, kantor Matlaul Anwar. Di situ ada lapangan basket, lapangan sepak bola, futsal, supaya orang main futsal. Setengah jam sebelum azan maghrib, stop, sholat dulu. Lalu kemudian di situ ada tempat convention hall pernikahan. Supaya acara walimahnya, I.O.nya itu islami. Jangan lagi musik pakaian jahiliyah. Di situ ada UMKM. Sehingga orang-orang yang tidak punya toko, dia bisa letakkan barang. Keripik, kerupuk, peyek, bumbu pecal, madu. Semua kerajinan.
Sehingga muncullah satu masjid paripurna. Nah, memvisualisasikannya di alam nyata, ya beberapa pakar menggambar. Maka dipresentasikanlah ini kepada gubernur, wali kota, bupati. Bapak akan meninggalkan apa nanti kalau sudah selesai jabatan ini? 5 tahun ini mau buat apa? Oh, ternyata kami bisa buat ini ya, Islamic Center. Iya, langkah pertamanya bebaskan tanahnya dulu. Setelah tanah dibebaskan, apakah akadnya wakaf atau dibeli Pemda atau masyarakat menghibahkan? Setelah itu baru bangunan. Terus nanti kalau bangunan selesai yang ngajar siapa? Kirim anak-anaknya. Anak-anak sekarang yang berprestasi hafal Quran kirim ke Mesir, kirim ke Yaman, ke Ahqaf. 4 tahun pulang. Mereka yang akan ini. Buat kampusnya di kota strategis. Kenapa? Supaya pagi orang jam 7 datang pick up. Meletakkan anaknya, masuk kantor, suami kerja, istri kerja, sore jam 5 ambil anak, bawa pulang. Sampai rumah capek, tidur. Siang full belajar. Sehingga pendidikannya dapat, ekonominya dapat, kekuasaannya dapat. 5 tahun ke depan, mau kampanye, udah ada bahan. Nggak bohong-bohong lagi, nggak cerita jalan belobang, nggak nyerang-nyerang orang. Cerita bagaimana prestasi. Ini sebagai satu sampel contoh real di alam nyata. Apa yang mau kita lakukan? Tadi kita mulai jam 8:05, sekarang 8:35, lebih kurang 30 menit. Dalam 12 poin, afirmasi, imajinasi, dan visualisasi dalam Islam. Saya kembalikan ke Bang Alvin Firdaus. Kita lanjutkan dalam dialog interaktif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.